Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Kemarin Presiden Joko Widodo sudah mengambil keputusan untuk tidak melantik Komjen Polisi Budi Gunawan dan berikutnya mengajukan ada sebuah nama yaitu yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Kapolri yaitu Komjen Polisi Badrudin Haiti. Nah, tapi bagaimana sikap dan tanggapan dari baik tim independen, Presiden dan juga bagaimana tim dari kuasa hukum Budi Gunawan terhadap keputusan dari Presiden Joko Widodo ini. Pagi hari ini kita akan coba untuk mengkonfirmasinya bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana dan juga Bang Rasman Nasution yang sudah bersama dengan kita di studio Indonesia Morning Show. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Bang Rasman, kita akan langsung ke sikap dari kuasa hukum Budi Gunawan begitu. Mungkin sebelum tanggapannya, tapi saya akan coba mengecek dulu. Ada Profesor Hikmahanto sudah bergabung bersama kita? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Pagi. Mungkin saya akan ke Bang Rasman terlebih dahulu tadi. Sikapnya setelah Budi Gunawan memang gagal begitu dilantik oleh Pak Joko Widodo. Baik, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Rasman. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kami dari kuasa hukum itu kemarin berkoordinasi secara intens dan berkomunikasi dengan Pak BG dan tim juga. Dan Pak BG itu dengan tenang menyatakan dapat menerima keputusan dari Bapak Presiden. Okay. Karena dari awal beliau sudah menyatakan kepada kami dan termasuk kepada saya bahwa urusan jabatan ini, Pak Rasman, sama sekali bukan urusan menjadi target hidup saya. Dan saya tidak berambisi untuk ini. Bahkan saya diminta dan diusulkan. Tetapi sebagai prajurit, saya harus taat. Tentulah pimpinan saya menilai itu. Tetapi yang menjadi persoalan bagi saya adalah ketika saya, ini menurut beliau ya, akan maju, mempersiapkan diri, konsentrasi untuk mempersiapkan visi misi beliau yang akan diuji di parlemen. Lalu pada saat yang bersamaan, saya dinyatakan tersangka. Dan ini meruntuhkan semua prestasi, prestise hidup saya. Termasuk menyandra saya dan keluarga saya. Nah, oleh karena itu, terhadap kasus hukum ini saya harus lawan dengan upaya hukum yang konstitusional. Nah, oleh karena itu maka kami membuat 3 upaya hukum. Pertama, melaporkan pimpinan KPK yang kami anggap melakukan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power, abuse of authority. Berupa di situ dalam undang-undang kita diatur pasal 421 junto undang-undang tentang penyelenggaraan atau pemerintahan yang bersih yang bebas KKN. Dan kemudian yang kedua, laporan kami di Mabes Polri terkait dengan pemblokiran rekening pelanggaran ya undang-undang perbankan. Nah, hal ini salah satu upaya. Upaya berikutnya adalah melakukan pra-peradilan. Dan seterusnya kita coba membangun opini yang positif dengan tanpa melakukan upaya-upaya yang kita anggap provokatif. Sebagaimana yang dilakukan menurut pandangan kami oleh sahabat kita, oleh teman kita, para pendukung KPK. Oleh karena itu maka begitu selesai di pra-peradilan yang disebut dengan pra-adjudikasi itu, maka clearance posisi Pak Budi Gunawan dan beliau terbebas dari persoalan yang menyandranya. Jadi menurut Abang apa yang diusahakan sejauh ini tadi kan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ambisi Pak BG untuk menjadi orang nomor sama 1 sekali di kepolisian. Tidak Kalau ada. begitu kenapa sampai saat ini tidak ada pernyataan secara resmi ataupun juga langsung dari mulutnya Pak Budi Gunawan bahwa apa yang diperjuangkannya semata-mata adalah seperti yang Abang katakan? Ini masalah sikap, ya, sikap seorang pemimpin tipikal yang beliau juga orang hukum. Beliau mengatakan kepada kami, kan saya sudah tunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum itu bertindak untuk dan atas nama saya. Oleh karena itu lakukan upaya-upaya itu. Saya tidak mau berinstrumen
Saya tidak mau berimprovisasi, mengelaborasi kata-kata, berkunjung ke sana kemari seperti yang dilakukan Bambang Wijayanto, seperti yang dilakukan oleh Abraham Samad, mencari simpati publik, tapi di balik sebuah kedok yang namanya pemberantasan korupsi. Beliau mengatakan bahwa saya tetap tenang di kediaman berkantor, kemudian kita serahkan kepada penegak hukum. Nah, pada akhirnya begitu beliau dinyatakan diterima permohonan kami, maka Pak BG ketemu dengan Bapak Presiden hanya menyampaikan dua hal. Apa itu? Pertama, berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi karena telah diberi ruang oleh Bapak Presiden untuk Pak BG menempuh jalur hukum sebagai upaya pembelaan diri. Yang kedua, beliau menyatakan bahwa sekaligus melaporkan bahwa proses pra-peradilan telah selesai. Seterusnya dia kembalikan kepada Presiden, apakah Presiden akan melantik atau tidak. Nah, yang menarik, begitu Pak Jokowi bertemu dengan beliau di Istana Bogor, besoknya ketemu dengan Pak JK, dan dari geliat yang muncul di masyarakat dan posisi Presiden Jokowi yang menurut beliau dilematis, maka beliau berinisiatif untuk mengajukan menyatakan bahwa mengusulkan saja nama baru, dan itulah namanya Pak Badrodin Haiti. Ya. Tetapi ingat sedikit lagi bahwa posisi saat ini untuk di parlemen tentulah bukan menjadi kewenangan dari masih menunggu begitu ya Pak BG. Jika ada perlawanan di parlemen pun jangan dikaitkan dengan itu adalah usaha dari Pak BG. Pak BG sudah legowo. Baik, itu sudah cukup panjang apa yang dijelaskan dan memang menarik. Tapi kita akan minta dulu tanggapan dari tim konsultatif independen dari Profesor Hikmahanto. Kira-kira bagaimana nih menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Joko Widodo kemarin? Ya, pertama yang perlu kita pahami adalah tim 9 ini ketika memberikan masukan kepada Bapak Presiden, kita itu sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa kami ini hanya bertugas atau diminta oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan rekomendasi. Bahwa pengambilan keputusan pada ujungnya nanti adalah pada Bapak Presiden. Jadi bukan pada kami. Lalu kemarin kita tahu Bapak Presiden sudah mengambil keputusan, dan saya yakin keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden adalah untuk kemaslahatan bagi bangsa dan negara ini. Bahwa bangsa dan negara ini tidak boleh tersandera dengan permasalahan yang sedang dihadapi, karena ini sudah cukup lama, dan apapun keputusan dari Bapak Presiden, tentu sebagai anak bangsa kita harus hormati. Yang kedua, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Bapak Budi Gunawan, karena beliau, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rasman Nasution, telah legowo bahwa bukan merupakan ambisi beliau untuk menjadi Kapolri, bahwa ada hak pribadi beliau untuk melakukan upaya hukum yang sudah ditempuh, kita tahu ke pra-peradilan, tentu kita hormati dan kita hargai. Nah, sekarang bagi negeri ini adalah menatap ke depan. Tentu kalau misalnya tadi disampaikan oleh Pak Rasman, kita tidak tahu kalau misalnya ke DPR, bagaimana pencalonan terhadap Pak Badrodin Haiti dan kemudian konsekuensi-konsekuensi lainnya. Nah, ini yang saya berharap bahwa kita semua karena ingin menatap ke depan, menyelesaikan permasalahan sebaik-baiknya. Karena apa yang terjadi ini terus terang merupakan suatu anomali yang kadangkala kita tidak temukan dalam aturan-aturan yang ada. Saya sendiri sebagai orang yang berlatar belakang hukum ketika ada di tim 9, tentu saya harus membuka jubah hukum saya itu untuk juga bisa mendengar dari teman-teman lain yang bukan berlatar belakang hukum. Dan teman-teman yang lain ini lebih melihat visi ke depannya bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini permasalahan sudah bisa kita akhiri, bahwa ada agenda-agenda penting lainnya ke depan yang harus dijalankan oleh Presiden. Ini yang kita tunggu,
ya. Dan kalaupun nanti ada capaian-capaian yang bagus ya kita apresiasi. Prof, Sekali ini lagi, ada satu pertanyaan yang juga mungkin sedikit investigatif ya dari hasil riset saya. Hari Selasa, Tim 9 kan memberikan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Ada 7 poin. Dari Tim 9, dan berkali-kali tadi Profesor mengatakan Tim 9, tapi yang tanda tangan itu hanya 8 orang. Ada satu nama yang tidak ikut tanda tangan di situ, yaitu mantan dari Kapolri Sutanto. Kira-kira ada apa sih, Prof? jadi gini, seringkali kita di media disebut sebagai Tim 9. Jadi kita pun menyebut diri kita ini Tim 9. Hanya saja terkait dengan Pak Sutanto, beliau sejak awal meskipun nama beliau ada, tidak terlibat secara aktif dengan pertemuan yang kita lakukan. Lalu juga tidak hadir dalam katakanlah pertemuan dengan pihak ketiga. Sehingga ketika kita membuat rekomendasi itu, kepada tim yang lain yang tidak hadir, karena kita hadir 5 orang, kita sudah sampaikan. Tetapi terhadap Pak Sutanto, karena komunikasi kita sangat terbatas, kita anggap kita jangan bawa Pak Sutanto ke dalam rekomendasi yang kita sampaikan. Karena kita juga harus menghargai beliau, ya. Jangan sampai beliau merasa bahwa namanya dipakai atau digunakan, padahal beliau belum tentu setuju. Jadi kira-kira seperti itu pertimbangan waktu itu. Oke, baik. Lalu kalau tanggapan dari Profesor nih, melihat sosok calon Kapolri baru, apakah sosok dari Badrodin Haiti ini cukup baik di mata tim independen? Secara tim kita tidak membahas nama calon Kapolri. Yang kita bahas di dalam tim dan kemudian kita rekomendasikan kepada Bapak Presiden adalah kriteria. Ada 3 kriteria yang kita harapkan Bapak Presiden menunjuk nama siapapun itu yang harus dipenuhi. Pertama adalah menjaga soliditas dari Polri, karena kita butuh Polri yang bisa secara profesional melayani masyarakat. Yang kedua adalah tokoh yang dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, apakah itu KPK, apakah itu kejaksaan, ya, karena ada masalah-masalah seperti pemberantasan korupsi di mana 3 aparat penegak hukum ini, institusi hukum ini bekerja. Dan yang terakhir adalah tokoh ini harus menjaga independensi dari Polri, ya, jangan sampai Polri ini terimbas dengan masalah-masalah politik sehingga institusi kepolisian bukan melayani rakyat tetapi melayani kepentingan politik tertentu. Jadi itu 3 kriteria yang kita sampaikan kepada Bapak Presiden dalam rekomendasi kita. Baik, sepertinya Bang Rasman mau langsung menanggapi. Ya, Pak Hikmanto. Ya. Saya terus terang dari dulu selalu mengikuti statement-statement dari Pak Hikmah dan saya senang. Tetapi apa yang disampaikan Pak Hikmawanto ini adalah sesuatu yang menurut kami sesuai dengan harapan masyarakat. Justru harusnya Pak Hikmawanto ini ketua gitu. Justru Pak Syafi'i Ma'arif itu sering bicara di luar konteks, begitu loh Pak. Sehingga ada pemikiran di luar. Ini para profesor-profesor yang ada di Tim 9, tidak ada surat keputusan, bekerja dan kita pahami. Tetapi Pak Syafi'i Ma'arif itu sampai bicara bahwa sudah ditelepon presiden, seolah-olah ada hubungan khusus dan menyuruh masukkan si anu. Nah saya pikir ini tidak tepat. Saya kira ke depan, saya berharap jika ada yang seperti itu, Pak Hikmanto selaku pakar dan juga profesor, kita berharap tolong diberitahu Pak bahwa kalau mereka masuk dalam tim dan ada keputusan tim, maka keputusan rapat itulah yang harus menjadi pegangan. Tidak ada kebijakan pembicaraan di luar konteks keputusan itu gitu Pak. Tapi Bang Rasman, kalau positif kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Buya Syafi'i itu adalah sesuatu yang sangat valid dan juga cepat. Ternyata memang benar gitu kan bahwa presiden tidak jadi melantik. Iya, tapi bukan karena kemauan Pak Buya Syafi'i Ma'arif. Oh ya bukan, tapi kan karena kata beliau mendapat telepon dari presiden. Hubungan pribadi dengan presiden siapapun dapat berkomunikasi. Saya yakin Pak Hikmawanto juga bahkan beliau ini menjadi moderator. Tapi tidak untuk diekspos ke publik. Seolah-olah kita hubungan paling dekat dan orang tahu juga di belakang itu semua apa maksudnya gitu loh. Saya yakin calon Kapolri yang sekarang dia pun kalau ditanya batin beliau tidak setuju dia. Karena ada yang dia setujui. Dalam data yang kita punya ini dugaan kita ya. Nah oleh karena itu maka kita berharap bahwa
orang-orang seperti Pak Hikmanto ini dia lebih harus miskin komunikasi keluar setelah keputusan itu diberikan. Jadi itu jadi pegangan, bukan karena pribadi per pribadi. Lihat aja kemarin caranya menyampaikan itu. Ini kita buat, ini kita buat. Emangnya apa ini? Oke. Di mana? Jadi yang disampaikan Pak Hikmanto, saya apresiasi dan kami Pak Hikmanto jelas bersikap legowo, termasuk kuasa hukumnya karena kita tidak mau kalau ini saya katakan ya, atau jika Pak BG menyatakan tidak dapat menerima misalnya karena sudah diajukan dan tinggal pelantikan, apalagi Presiden sudah berjanji bahwa kita tunggu pra peradilan. Kalimat pertama, kalimat di awal lagi beliau katakan Budi Gunawan bukan dibatalkan tapi ditunda. Sekarang persoalannya mana? Tapi itulah kenegarawanan. Teman-teman yang namanya Abraham Samad dengan Bambang Wijayanto masih berimprovisasi itu, masih pidato-pidato. Nah, tapi mengenai saya harapkan itu nanti diambil tindakan hukum kalau mereka melanggar. mengenai KPK juga kemarin kan juga Pak Presiden Joko Widodo membuat keputusan gitu dengan menunjuk 3 PLT yang akan mengisi kekosongan Ya dari karena Abraham itu Samad sebuah dan- keharusan hukum. Mereka memang harus mengundurkan diri. Yes, tapi tanggapannya kalau misalnya dari Pak Budi Gunawan begitu dan timnya seperti apa gitu? Apakah ini manuver lagi atau bagaimana? Tidak. Pak Budi Gunawan menganggap apa yang dibuat oleh Presiden itu adalah sebuah kebijakan strategis dan itu memang perintah undang-undang. Sebab selama ini kita melihat bahwa Bambang Wijayanto ini ngadu kemana-mana, sampai ke Pradi ngadu, ya, sampai ke Ombudsman, ke Komnas HAM, emang diapai gitu loh. Oh masalah kuasa hukum yang katanya dibatasi oleh Mabes Polri, di KPK semua orang tahu, 2 orang aja nggak bisa. Kami untuk memenuhi pasal 51 KUHP mempertanyakan tentang status tersangka diatur di situ, boleh diberikan dengan terang benderang, tidak diberi kesempatan. Siapa bilang di KPK boleh masuk kuasa hukum mendampingi lebih dari 1 orang? Tidak ada itu, 2 orang aja, 1 orang aja sulit gitu. Tapi itu yang saya katakan bahwa pada pandangan saya bahwa yang namanya Bambang Wijayanto, yang namanya Abraham Samad tidak siap mereka menghadapi proses hukum. Itu yang harus mereka catat. Mungkin kita coba beralih ke Profesor Hikmahanto. Prof, dengan keputusan Presiden untuk menonaktifkan sementara Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto, apakah ini juga merupakan satu bentuk saran dari tim independen terhadap hal ini? Ya, ini sebenarnya saran yang kita sampaikan ketika hari Rabu yang lalu ya, bukan yang hari Selasa ini. Ketika kita mengatakan bahwa ketika Presiden akan mengambil keputusan, mohon diperhatikan marwah dari institusi penegak hukum. Karena marwah institusi penegak hukum ini, mereka karena menegakkan hukum, tentu pejabat-pejabatnya harus bersih. Nah, dalam konteks Pak BW dan Pak Abraham Samad, karena beliau berdua sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka tentu konsekuensinya adalah mereka harus mengundurkan diri. Lalu kemudian Presiden harus menerbitkan keputusan Presiden sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KPK. Jadi jangan sampai marwah dari institusi hukum itu tercemar gitu ya, karena keinginan dari mereka-mereka yang menjadi pimpinan sudah mempunyai status hukum tersangka misalnya, tetapi tidak kemudian mengundurkan diri atau dihentikan untuk sementara dalam kaitan dengan pimpinan KPK ini. Terakhir Kira-kira Prof, seperti itu. apakah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Pak Presiden begitu akan mengakhiri kekisruhan antara KPK dan Polri ini atau masih ada lagi menurut Profesor manuver yang akan terjadi di negeri kita? Itu semua terpulang kepada para elit politik, terpulang pada bagaimana masyarakat menerima. Saya berharap apa yang dilakukan oleh Pak Budi Gunawan dengan mengatakan bahwa saya legowo, itu juga akan diikuti, diteladani oleh para elit politik kita, publik kita, bahwa kita harusnya juga bersikap seperti itu, legowo. Biarkanlah Presiden sudah membuat putusan dan biarkanlah ini berproses dan mudah-mudahan kita bisa segera mengakhiri, karena saya yakin semua pihak di Indonesia ini berkomitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi, pemberantasan terhadap kejahatan, dan kita ingin 2 institusi Polri dan KPK ini betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan peraturan undang-undang yang berlaku. Kira-kira seperti itu. Oke.
Baik Prof, terima kasih Prof atas penjelasannya. Kalau saja tadi Profesor dan juga Bang Rasman katakan Budi Gunawan sudah legowo gitu kan terhadap hal ini. Tapi bagaimana dengan wakil rakyat kita yang ada di DPR? Apakah cukup legowo? Karena sarannya ini ternyata tidak didengarkan oleh Presiden dan Presiden tetap untuk tidak melantik Budi Gunawan. Tapi tentunya kita baru tahu itu nanti setelah hasil reses dan juga masih ada 20 hari menurut undang-undang ya. Kira-kira akan seperti apa? Apakah memang terjadi manuver-manuver politik lagi seperti yang tadi Profesor mungkin khawatirkan? Kita tentunya akan lihat bersama-sama. Ini masih panjang ceritanya. Terima kasih juga Bang Rasman Nasution atas kehadirannya di sini. Boleh 1 menit nggak? 1 menit, jangan 1 menit Prof. 10 detik aja. Begini, Gimana? saya berharap Pak Prof. Hikmanto Juwana dan teman-teman tim 9 dapat memberi pemahaman kepada KPK bahwa status hukum dari Pak Budi Gunawan itu clear. Jadi jangan ada bahasa akan disidik, akan di ini. Itu tidak. Jangan dibuat kegaduhan baru. Itu saja. Baik. Jangan dibuat kegaduhan baru. Tentunya kita juga menantikan gitu ya. Indonesia kembali lagi harmonis seperti Setuju banget, Mas. Terima kasih banyak Bang Rasman. Tapi